Saudara-saudara, terima kasih banyak di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Malam hari ini Pak Bomom akan menjawab pertanyaan saudara-saudara kita ya, yang khususnya para yang mualaf, terus teman-teman kita yang biasanya Pak Bomom masuk di channel sebelah ya, mereka bertanya, Yesus itu hanya utusan, Yesus bukan Tuhan. Nah, malam ini sesuai dengan topiknya Nabi Musa menulis ya, Nabi Musa menulis dalam kitab Taurat, Yesus adalah Tuhan. Jadi saya mau sampaikan bahwa teman-teman, kalau kita lihat di dalam kitab Taurat, itu ada kejadian, ulangan, keluaran, ulangan, bilangan, imamat. 5 kitab. Kalau kita mau cari satu-satu, ya, kalau kita baca tidak ada teliti, kita tidak tahu jawabannya di mana. Karena nama Yesus Kristus tidak ada dalam kitab Taurat. Tapi kita akan kembali ke perjanjian baru, di mana Yesus sendiri katakan, jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab Nabi Musa telah menulis, siapa itu aku? Siapa itu Yesus? Jadi kita kalau baca Alkitab, perhatikan kata demi kata. Karena firman Tuhan adalah kata-kata. Kata-kata dari Tuhan yang menjadi manusia sehingga bisa berkata-kata, supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan ini yang kadang-kadang orang tanyakan, Yesus hanya utusan. Mereka mengerti utusan itu apa? Jangan disamakan dengan utusan manusia. Contoh, Pak Bomom mengutus orang lain. Gak bisa disamakan pemikiran kita. Di dalam ayat 11, ayat 7 sampai sekian, dikatakan, kita tidak bisa berpikir seperti Tuhan. Ini kita akan buka di dalam Yohanes. Yohanes 5 ya. Saudara-saudara 5 juga buka kitab. Biar kita sama-sama belajar di kitab Yohanes. Yohanes 5 ayat 46. Oke. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang katakan, saya percaya Nabi Musa. Tapi mereka selalu bertanya, apa yang ditulis oleh Nabi Musa? Tidak ada nama Yesus di dalam. Nah, mereka tidak jeli. Ada kata-kata. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kata aku. Nah, aku ini siapa? Tertuju kepada Yesus Kristus. Karena Yesus yang berbicara kepada ahli-ahli Taurat. Kalau kita baca dari ayat pertama ya. Ini pelengkapnya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Berbicara kepada siapa? Ya orang-orang yang sok-sok pintar. Bilang tahu baca Alkitab. Ya, terutama para mualaf sesuai judul malam ini. Yang tidak mengaku Yesus pindah ke sebelah menjelekan agama lamanya. Malam ini kita akan Pak Bomom akan menjawab, mengkanter pertanyaan mereka. Kemudian ayat 47, jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, kalau Anda tidak percaya Nabi Musa, gak usah percaya Tuhan Yesus, tapi Anda kan mengatakan bahwa Anda percaya Nabi Musa. Nabi dalam kitab Anda, Nabi besar adalah Nabi Abraham atau Ibrahim. Nabi Musa, ya. Kemudian Isa Al-Masih, ya, kemudian Nabi Daud, tapi dalam kita ini bukan Nabi Daud, dalam kitab kami adalah Raja Daud. 4 nabi besar kalian. Nah, terus sekarang Yesus katakan, apabila engkau tidak percaya Nabi Musa, ya tidak usah lagi percaya sama Yesus. Tapi kan kalian mengatakan bahwa kalian percaya kepada Nabi Musa. Nah, di sini disampaikan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kataku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah,
Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kadang orang bingung. Ya, kitab Taurat kalau kita kembali, berarti ini ada 4 kitab loh. Kitab Taurat itu ada 5 ya, mulai dari Kejadian. Minta maaf ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab ini kitab Kejadian ini. Ya. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tadi ada kesalahan teknik sedikit ya, mungkin ada patah-patah. Jadi maklum ya, Pak Bomo buka siaran. Terima kasih banyak ya yang nonton ini. Jadi Pak Bomo malam ini kita akan mengupas mulai dari kitab Yohanes 5. Siapa itu aku? Karena dari Kejadian sampai Maliaki, kata awal Nabi mengatakan Allah berfirman, Elohim berfirman. Tapi dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus selalu mengawal dengan aku berkata kepadamu. Karena Yesus adalah firman Tuhan. Nah, kita buka sekarang di kitab ini, saudara-saudara, kitab Keluaran. Ayatnya di mana? Keluaran 3. Ayat 14. Tadi di dalam Yohanes, saudara-saudara, tadi di dalam kitab Yohanes 5, dikatakan situ Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu Nabi Musa telah menulis siapa itu aku, siapa itu Yesus. Yesus tidak pernah katakan bahwa dia Tuhan. Tidak pernah. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Tapi dengan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang aku Tuhan. Perlakuan, ya, tingkah laku Yesus. Contoh, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun dia telah mati. Loh, itu kata-kata apa? Tidak ada seorang nabi bisa berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, tidak ada. Coba Anda buka kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak ada. Cuma Yesus. Rasul pun tidak pernah berkata demikian. Nabi pun tidak pernah berkata demikian. Jadi kita kembali ke sini. Di Yohanes 5 ayat 46. Firman Tuhan kepada Nabi Musa. Sekarang di Keluaran 3. Yesus sudah berkata kepada siapa? Orang Israel. Nah, kita kembali ke sini. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am who I am. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi kalau kita kembali kitab Keluaran, ya, di dalam Alkitab tidak tertulis Trinitas, tapi tersirat ya. Kita buka, sebelum ini kita buka di Keluaran ini, kita kembali ke kitab Kejadian. Nah, yang Nabi Musa menulis itu apa? Ini mulai dari Kejadian 1. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berarti Bapa. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, roh melayang di atas permukaan air. Berarti udah 2 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, berfirmanlah Allah. Berarti pada mulanya firman, Allah bersama-sama dan firman. Firman itu adalah Allah. Nah, kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Jadi kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat 14. Pada waktu Yesus ada di melakukan perjalanan dengan murid-muridnya, kemudian orang Israel menegur, siapakah engkau? Berarti sekali engkau mengajar, ya, berbuat hal seenaknya, sama dengan manusia zaman sekarang. Yesus bukan Tuhan, dia utusan. Mereka selalu mengambil dalam Yohanes 17 ayat 3.
Nanti sebentar kita kupas. Masa Anda tidak percaya, saudara-saudaraku yang sudah mualaf ya? Firman Tuhan kepada Nabi Musa. Ini firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata utus mengutus. Jadi harus kita pahami kata utus mengutus. Siapa yang diutus? Firman. Contoh saya, sekarang Bapak nggak lihat saya berbicara. Bapak tahu Pak Bombong. Tapi Bapak kan belum tahu. Bapak cuma dengar suara saya, tapi Bapak belum tahu wajah saya. Nanti setelah saya tampilkan, ya, ini. Tampilkan ini. Nah, baru Bapak tahu. Ini wajahnya Pak Bombong. Tapi yang tadi suara saya kan, itu kan kata-kata saya. Sama firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Demikian. Jadi kita kembali lagi. Bentar ya, kita buka di yang biasanya disampaikan oleh teman-teman kita sebelum saya undang teman-teman. Kita buka di dalam Mazmur ya. Supaya teman-teman bisa ya. Mazmur 33 ya. Nah, sini kita buka ayat 4 dulu ya. Saya baca sampai 6 ya. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Nah, kita kembali ke Kejadian 1, ayat 3. Berfirmanlah Allah. Ya. Saudara-saudara, yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kalau kita lihat Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Kita lihat dari Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, kalau di sebelah mungkin katakan firman adalah ciptaan, kalau kami punya ajaran ini, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, Elohim sendiri. Coba saudara kita baca di ayat 9. Sebab dia berfirman, dia ini Elohim, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jadi firman adalah Tuhan sendiri, saudara-saudara. Banyak kita tampilkan, Yohanes 1, mereka katakan bukan. Kita jelaskan dari perjanjian lama. Nanti kita lanjutkan besok ya. Siapa itu Yesus? Siapa itu Yesus? Saya akan jelaskan nubuatan sampai penggenapan. Alkitab kita bongkar. Saya akan sebut ayat mulai dari awal sampai penggenapannya. Ini. Kalau kita baca dari Yohanes 1, ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini kadang-kadang teman ini mengatakan, ini ayat revisi. Loh, kalau revisi, dia tidak ada keterkaitan. Ya. Tidak ada keterkaitan antara satu dan satu. Kalau ayat ini jelas satu terikat satu, ya. Satu ada nubuatan, ada penggenapan. Jadi saudara-saudara nanti besok Pak Bobo akan bikin judul yang lebih menantang. Nubuatan tentang kedatangan Yesus. Sampai penggenapan. Kita akan berbicara ayat begitu banyak. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang dikasih kita dalam dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Jadi sebenarnya ini hari ini memang Pak Bomo menggebu-gebu ya, karena terlambat tadi ada sedikit kegiatan, minta maaf, sehingga Pak Bomo tadi buru-buru ya ada sesuatu ya. Jadi malam hari ini kita agak terlambat. Terima kasih yang sudah mendukung siaran Pak Bobo, subscribe ya. Saya pikir cukup sampai di sini dulu penjelasan Alkitab. Nanti saya angkat teman-teman sama-sama biar kita saling teman-teman boleh bertanya, Pak Bobo akan menjawab. Yang mungkin bisa lecet silakan ya, supaya kita sama-sama belajar.